Selamat malam Pak Abner. Selamat malam Pak Sugiarto. Ini ada informasi sedikit untuk di referral yang kemarin KYC sudah 3 minggu tapi belum divalidasi. Bagaimana Pak solusinya Pak? Oke, tidak perlu ragu dan khawatir. Tadi informasi yang saya share di Telegram Rumah Nusantara itu intinya ialah Kortim hari ini sedang meningkatkan sistem ya. Jadi ini sistem terus ditingkatkan dan memberikan nanti kesempatan kepada teman-teman yang mungkin sudah mengajukan, ini yang berita di beranda ya, di beranda penambangan, yang mungkin sudah mengajukan KYC dan masih katakan belum terverifikasi, itu akan dengan adanya peningkatan sistem ini, maka memungkinkan teman-teman itu mungkin akan mengedit lagi atau yang sudah dilakukan itu akan dilakukan penyesuaian dengan sangat cepat sehingga teman-teman akan lolos KYC begitu. Jadi tidak usah ragu. Kita semua baik yang sudah mengajukan yang 100 kemarin maupun yang 50 kan begitu, bahkan yang hari ini sudah melakukan pengajuan dan belum ada tinjauan umpamanya, maksudnya belum clear tinjauan itu tidak usah khawatir begitu ya. Pasti itu akan diundang lagi. Ini yang saya lihat beberapa referralku di bawah saya itu sudah banyak sekali yang lulus referral. Ada satu namanya Pak Janadi, itu sudah mengajukan KYC, tiba-tiba sistem meminta ulang untuk mengajukan lagi. Itu yang terjadi. Dan akhirnya beliau bertanya ke saya bilang ya diajukan aja. Dan ya akhirnya beliau lolos juga, artinya jadi hijau lagi. Jadi Pak Sugianto tidak usah khawatir, ditunggu saja Pak, ditunggu saja. Jadi bilang ke teman-teman yang hari ini masih dalam proses review, terus bersabar karena ini kan sangat kredit ya. Jadi puluhan jutaan orang masuk dalam hitungan detik ini. Bahkan saat kita sarasehan ini teman-teman tentu masuk dan akhirnya mutar-mutar di negara-negara tertentu seperti Indonesia ini, karena cara unik masuk kata Kortim seperti itu akhirnya mutar-mutar dia. Tetapi di negara kayak Jerman, ada referralku sekarang di Jerman begitu, mereka sangat cepat masuknya. Jadi ini akhirnya kondisional juga kan di beberapa negara tertentu. Saya kira itu Pak Sugianto, monitor. Ya Pak, siap. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Abner. Kalau saya sendiri sudah KYC cuma beberapa menit langsung sudah divalidasi dan sekarang sudah mainnet yang masuk untuk koinnya yang bisa dipakai tanggal 13 itu 124, yang terkunci masih 131. Luar biasa, sangat keren itu. Pak Lois silakan. Monitor Pak Lois. Selamat malam. Oh, dengan Pak Taufik ya? Ya. Saya mau ada referral saya mau KYC. Maaf Pak, sebentar Pak. Oh silakan. Oke. Pak Lois monitor, Pak Lois. Ya, oke, Pak Abner dan teman-teman semua, selamat malam semuanya. Oke, suara saya terdengar di sana Pak ya. Oke, jadi tadi saya mungkin masuknya juga agak baru bisa join masuk dalam diskusi ini. Sebelumnya saya tidak dengar, maaf kalau nanti ternyata tebel apa yang mungkin Pak Abner sampaikan. Cuma tadi yang dengan pertanyaan Ibu tadi, satu hal yang mungkin saya butuh untuk ke teman-teman semua termasuk diri saya sendiri, yaitu terkait dengan kita hati-hati memilih untuk membelanjakan. Ada dua, yang pertama adalah jangan keburu-buru sebelum 14 hari, yang kedua jangan membelanjakan juga yang sudah mainnet untuk bukan di tempat resmi yang ditunjuk, karena nanti kan
akan banyak bermunculan menawarkan begini begitu, menawarkan Pak Jiro langsung aja begini begitu. Nah itu yang harus kita waspada bersama, karena bisa membuat kita tertipu atau bahkan kita kena sanksi dari sisi politik. Itu aja sih Pak Fer, saya mau nambahkan. Terima kasih Pak Fer. Selamat malam, mantap ya. Ini yang perlu memang kita waspadai ya. Jadi teman-teman tolong berhati-hati. Pokoknya begini, yang disampaikan Pak Lois tadi itu betul-betul isi hati dari Korte. Jadi jangan sekali-kali membelanjakan koin kita di luar sistem kita ini. Jangan. Dan jangan ijon. Teman-teman, tolong perhatikan, jangan ijon. Karena begini, katakan kita sudah sangat membutuhkan duit, begitu ya. Terus akhirnya nelpon si A, tolong saya ini ada koin saya 1.500 katakan, saya sudah lulus KEC, saya butuh umpamanya 50 juta, ini jaminannya, jangan, itu ijon namanya, jangan lakukan itu, tidak terpuji itu, dan Bapak Ibu merusak masa depan generasi dalam bidang ekonomi, karena harusnya koin itu akan menyelamatkan generasi kita 7 turunan begitu, ternyata kita hanya dengan desakan kebutuhan kita harian ini berani menjaminkan itu, dan itu kalau ketahuan bisa bahaya juga. Baru yang lainnya ialah jangan sekali-kali Bapak Ibu membelanjakan tadi di luar sistem, dan bagi saya ialah amati saja dulu, tuntaskan dulu, karena Kortim akan bekerja dengan sangat hebat. Tuntaskan dulu semua sistem ini, baru kita mulai ambil satu-satu. Satu pun tidak akan habis, karena dengan 7 digit di belakang 0 itu, di belakang koma itu mungkin untuk membeli mobil ya 0,006321, kira-kira begitu kan, karena koinnya sangat mahal. Jadi kita jangan berpatokan di satu koin itu. Wah, satu koin jangan, karena ada 07 digit di belakang itu, koin ini mahal sekali. Jadi ya itu yang nanti begini, karena ini terkait masa depan kita, Pioneers Indonesia, kita nanti kan ada kegiatan di Bali. Itu yang pembicaraan kita dari tahun lalu. Jadi ada kegiatan di Bali, kita akan memperlakukan, ini masa depan kita. Kita ada kegiatan di Bali, kegiatan ini 2 hari. Hari yang pertama, kita akan melakukan rapat kerja nasional di Bali. Jadi keluarga besar Rumah Nusantara, kita akan lintas jaringan. Kita akan lakukan rapat kerja nasional di sana, diwakili oleh tentunya perwakilan seluruh provinsi, 34 provinsi. Kita akan melakukan rapat kerja nasional menyusun agenda jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengah ialah bagaimana kita semua ini itu mendapatkan manfaat dari koin-koin kita ini. Dan tentunya saya berkewajiban untuk mengawal ini. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Jadi bagaimana tentunya kita berkewajiban memperlakukan koin kita ini, sehingga dari situ nanti ada agenda-agenda ekonomi akan kita susun bersama. Agenda jangka panjang ialah kita akan merancang satu sistem yang membuat kita semua penambang ini itu tidak akan kekurangan, bahkan mungkin akan diwariskan ke anak cucu-cucu kita, cucu cicit kita begitu ya. Nah, ini kita akan bicarakan itu di Bali dalam rapat kerja nasional di sana. Di hari yang kedua kita akan sarasehan Nusantara, dan kita akan berikan penghargaan yang kemarin sudah kita bahas tahun lalu itu. Saya berpegang teguh pada komitmen. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Yang Widi memberkahi kita, memberkahi perjuangan ini, maka kita akan membagi-bagi hadiah kita kan begitu ya, yang kemarin sudah
sebagai kebersamaan kita, ajang silaturahmi seluruh pioner Indonesia yang akan berkumpul di Bali nanti, dalam konteks juga menggerakkan pariwisata lokal, pariwisata nasional. Jadi ini dan pembicaraan kita kemarin itu di tahun yang lalu, kita akan melakukan pemecahan Guinness Record. Jadi rekor muri, Guinness Record, mungkin pembuatan apa, nanti ide-ide itu yang akan kita bahas dalam perjalanan ini. Minimal ialah kita dalam memperlakukan P kita ini betul-betul kita selangkah, kita memiliki kesamaan dalam memperlakukan P ini. Jadi ini akan kita lakukan ke depan. Baik, teman-teman silakan, ada yang mau disampaikan?